Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Gerang. Hari ini kita kedatangan tamu teman seperjuangan yang katanya dulu mekanik, sekarang merambah ke dunia kuliner. Kita sambut Bang Dewo. Terima kasih. Siap. Bang Dewo. Bang Dewo. Makasih Bang sudah hadir. Sudah menemani ngobrol kita, gesah kita. Gesah ya. Tapi bingung, malam ini juga kita kebingungan apa sih yang dibahas hari ini Bang Dewo. Malah tanya ke Bang Dewo. Mau bahas apa ini ya? Akhirnya karena begitu banyaknya profilnya Bang Dewo sampai kita kebingungan ya. Iya. Ya, mekanik. Saya juga merasa kepanjangan sih saya ini akhirnya ya. Mekanik, pembisnis, tapi dimulai awal dulu, perkenalkan dulu lah. Jadi background Bang Dewo sekarang apa? Karena saya kenal Bang Dewo ini kan dulu alumni Uniba juga. Oh, alumni Uniba. Teknik mesin. Karena tahunya ya dia sebagai mekanik. Nah, kemarin kontak-kontak kok. Jadi sekarang jadi chef. Nah, makanya kan story-nya kan Iya. Background story-nya mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman ya. Ya. Saya itu lahir 94. Oh, masih muda. Masih 94 saya. Yes. Masih 94. Memang face-nya memang kelihatan tua sih. Karena faktoran. Ya, faktor ini awet tua saya. Penariknya ini Mas. Ya, lebih ke bulu rindu mungkin ya. Bulu rindunya membuat orang rindu ya akhirnya. Jadi sebetulnya mulai sekolah dulu saya juga linear di mekanik, di dunia otomotif, di dunia mesin, sampai terakhir saya kuliah di Uniba itu di teknik mesin, mulai 2014. Saya angkatan 2014 ngomong ini ya, karena saya 2 tahun di Malang, jadi sebetulnya pernah sempat kuliah di Malang atau memang merantau di Malang? Lebih ke ini sih, saya pelatihan dulu. Oh, pelatihan. Jadi pelatihan mekanik di Malang, di PM4TK VDC. Iya. Dulu zaman dahulu memang itu tempat yang sangat banyak disegani. Ya benar, teman-teman mekanik ya. Orang-orang di dunia. Jadi kalau misal sudah lulusan sana udah paten lah ya. Sebetulnya normalnya seperti itu sih, normalnya. Cuman ya karena saya tidak normal, jadi kemana-mana ini akhirnya. Gitu. Abnormal ini. Abnormal ini. Ketika abnormal. Terus dari mekanik itu udah lama berarti mekanik. Mekanik saya mulai buka bengkel itu di 2015. Di 2015 saya sudah buka bengkel sendiri sampai close bengkel saya itu di tahun 2020 saya COVID sudah itu ya. COVID ya. 5 tahun saya di bengkel. Berarti memang berdampak COVID itu ya. Apa dampaknya COVID atau memang sudah berdampak dari diri saya sendiri ya, karena perbuatan diri saya sendiri hingga akhirnya dampaknya seperti itu sih. Iya. 2020 saya sempat selesai dari mekanik itu, pernah di dunia live streaming juga pernah. Live streaming juga pernah. Oh, berarti selama 2 tahun kan. Tahun-tahun dulu tuh ya, kan sekarang udah jamur banyak konten kreator live streaming di TikTok gitu. Dan Bang Dewo dulu sudah pernah melalui fase itu. Saya kenal live streaming itu malah di tahun 2016. Dulu pakai aplikasi apa dulu? Ya kayak YouTube, TikTok itu. Oh, enggak ada sih, saya tidak di itu, cuma ada aplikasi dulu itu namanya Bigo Live. Oh, Bigo Live. Iya, Bigo Live. Cuman kan pemikiran orang tentang Bigo Live adalah konotasinya negatif. Oh, iya. Cuman ya pintar-pintar kita aja sih. Iya. Dapat apa di sana kan. Jadi dari aplikasi yang dinilai orang buruk, ternyata saya sebenarnya mendapatkan link ke orang-orang yang istilahnya berduit. Berduit di sini adalah pengusaha dan lain-lain. Saya juga dapat link ke sana.
di live streaming itu. Karena kita tahu kalau dulu Bigo Live itu tempat orang kaya membuang uang dulu itu. Jadi Karena mengakses Bigo ataupun beli perangkatnya kan mahal juga. kalau di YouTube mungkin Saweria ya. Iya. Iya kalau Saweria, kalau Saweria kalau sekarang ya. Kalau sekarang ya. Bagi Saweria. Nah, kalau sekarang itu, kalau dulu itu gift ke Bigo Live. Jadi sedikit cerita di Bigo Live. Bahkan saya punya teman itu, dia pengusaha barang bekas, usaha besi-besi tua itu. Dalam 1 bulan itu dia bisa menghabiskan uang sampai 60-70 juta. Hanya untuk live streaming toh. Untuk nge-gift Untuk itu ya. nge-gift orang-orang. Ya memang hiburannya mungkin seperti itu. Nah, hiburan orang-orang itu dia menganggap itu sebagai hiburan. Mereka menganggap itu sebagai hiburan, saya menganggap itu sebagai cuan. Iya. Tuh. Beda sudut pandang. Nah, bedanya di sana. Nah, kalau Bigo Live itu kan kalau sekarang TikTok kan ya dalam arti kita ada konten yang ya kalau live itu kan ada yang dijual, ada yang dipasarkan. Dalam arti kan ya ada keinginan produk ya, ya. produknya. Kalau Bigo Live itu Kalau Bigo enggak ada. Pure kita itu hanya mungkin hiburan. joget-joget di Ya, live. ada yang Oh, challenge, banyak segmen di sana sebetulnya sih. Ada yang memang segmen challenge untuk hiburan orang-orang itu. Iya. Konten dewasanya juga ada. Iya, tapi kalau konten dewasa enggak hanya kalau dulu Bigo Live di TikTok aja juga banyak. Nah, makanya kalau orang-orang, saya melihat orang saya live TikTok. Ya kita mencari apa dulu kalau kita di TikTok. Kalau kita mencari hiburan semata-mata untuk hiburan apa, ya banyak ada. Nah, Semua sosial media kan juga banyak seperti ya, itu. sosial media itu kan ibarat pisau. Kita itu mau ngapain? Pisau ini mau dipakai apa? Pisau. Iya. Entah itu mau masak atau mau kadang Membunuh dan sebagainya. Itu dia ibaratkan pisau lah, pisau untuk apapun. Tergantung niatnya mau diapain. Itu tahun 2000 sampai Ya, 2016 sampai 2002. oh berarti perjalanannya jauh ya. Dulu tahun 2000 2000 berapa? 2015 Sudah buka bengkel. sudah buka bengkel. Tahun Sampai 2020. Itu bengkel itu juga sama live. Ya, sambil hiburan aja dulu itu. Sampai bengkel close 2020. Nah, mulai 2020 itu saya melihat ada peluang di sana, peluang untuk mencari uang di sana. Jadi zaman dulu itu aplikasi itu punya manajemen itu. Jadi kita meng-hire orang untuk live streaming, tapi di bawah manajemen kita. Kita Iya, mengatur dia live, kita memberikan gaji ke dia itu dari kita. Ya IO-nya lah kalau mau. Ya, bisa dibilang Bisnis IO-nya. seperti IO-nya. Bisa dibilang IO-nya. Saya melihat itu kesempatan, ya saya coba. Akhirnya bertahan 2 tahun lah. Bertahan 2 tahun saya di dunia itu. Dan menimbulkan kecurigaan orang. Iya. Nggak kerja tapi Nah, cuma di dapat rumah uang. aja, Ya, kenapa itu dapat tujuannya uang? dia. Ya itu dia. Kan zaman itu masih belum ada orang yang tahu masalah itu kan hal yang beberapa orang aja yang tahu hal seperti itu. Menimbulkan kecurigaan. Gak kemana-mana tapi kok ada duit. Kan ya, gitu. jangan-jangan kok. Jangan-jangan. Ya, jangan. Ngepet ternyata. Jangan-jangan ngepet aja. Jadi mulai tahun 2 tahun saya di manajemen aplikasi itu ya adalah keuntungan di sana hingga akhirnya permasalahannya di sini adalah kenapa saya stop. Satu, memang aplikasi itu ada masanya. Oh iya. Ada bosennya dan lain-lain. Kedua, saya tidak pernah berkawan atau berpartner dengan orang satu wilayah. Iya. Jadi partner saya dulu banyak dari Jakarta, dari Papua, dari Palu. Jadi kita hanya by phone saja. By phone saja. Hingga akhirnya beberapa kali mengalami crash karena ya kita tahu lah jarak itu juga berpengaruh tentang kepercayaan dan lain-lain. Itu yang membuat ya lebih baik stop aja dulu lah, kita cari
Berarti 2 tahun 2020 berhenti di mekanik, 2 tahun ikut manajemen. Wah, 2 tahun di fokus di fokus manajemen manajemen ya. fokus di sana akhirnya saya dulu. Setelah itu 2020, 2021, 2022, 2022 sampai 2023, kebetulan 2023 itu saya menikah. 2023 saya menikah. Masih ingat ya? Ya, ingat dong. Untuk yang kedua kalinya. Jadi saya pernah menikah 2 kali sebetulnya. 2 kalinya 2023. 2023 saya menikah, dan menikah itu pun modal nekat, masih belum menemukan pekerjaan, modal nekat menikah, hingga akhirnya saya berpikiran ketika melihat konten-konten di Instagram dan lain-lain, saya melihat influencer yang menginspirasi saya di dunia kuliner. Akhirnya Oke, di tahun 2023 ya. 2023 23 merambah ke kuliner. merambah ke kuliner. Oh, ada selipan lagi di tahun 2020. Ya, 2020 saya sempat menjadi guru di STM Gama. Oh iya, Oh, Gajah Mada. Gajah Mada. Iya, Saya iya. jadi guru, tapi itu hanya bertahan 3 bulan. Kenapa? Karena memang bukan passion saya. Karena memang bukan passion Karena saya itu menjadi kayaknya guru. bukan cuan lagi. Iya sih sebetulnya Lebih sedikit kan, Mas. Kalau ngomongin ruang-ruang kayak lebih sedikit. Iya. Enggak, akhirnya ini bukan passion saya untuk menjadi seorang pendidik, karena saya sendiri ya sendiri kan. Karena memang ruang pendidikan adalah ruang pengabdian, Mas. Kalau untuk mencari profit yang sebenarnya banyaknya kan memang susah. Bisa ya. Dan nggak bisa kan gitu. Apalagi di Indonesia ya. Oh, di Indonesia ya. Saya sempat ingat itu. 1 bulan itu saya mendapatkan gaji di situ 350.000. Waduh, 1 bulan 350.000. Waduh, ya. Dan ketika saya mendapatkan itu, wah, astaga. Dengan dulu saya sempat di bengkel Dengan dengan pemasukan yang pemasukan yang sampai berpuluh 2 digit, 1 bulan ya. 1 bulan 2 digit, Merambah menambah ke guru dengan nominal segitu, saya langsung bener-bener hancur mental saya. Wah, ternyata dunia pendidikan itu seperti ini. Ngomong dunia pendidikan. Orang-orang yang ikhlas. Iya. Ya, sedangkan saya tidak ikhlas. Sedangkan saya tidak Kan ikhlas. pengabdian kan. Memang ruang pendidikan ada ruang pengabdian. Susahnya sih di situ sih. Dimulai dari nol juga. Wah, bener-bener Kayak passion SPBU saya. ya? Nah, yang menarik tadi ada inspirasi ke 2023 kuliner. Hah. Nah, itu mungkin bisa disampaikan siapa sih Saya yang di jadi inspirasi Bang Dewo ini? Inspirasi iya. saya itu ada konten. Dulu dia itu lulusan MasterChef. Oh, Master Chef, ya. Booming kan di Sempet Iya, masuk Global TV ya? RCTI RCTI, kalau nggak salah. iya, Di iya. RCTI di MasterChef itu ada namanya King Abdi. Di King Abdi itu kan saya melihat modelnya orangnya dengan Nyentrik, orang ya. nyentrik, selengean, tapi dia Gimbal. bisa memasak gimbal hingga akhirnya, karena dulu saya gimbal, saya merasa wah kok mirip dengan saya. Gimbal apa gombal? Global gitu ya. Wah. Akhirnya kok saya sekali nih. Akhirnya saya ikuti kontennya apa aja. Dia mulai masak. Saya ingat dulu itu dia membuka namanya Sego Meduro Bangsat. Sego Meduro Bangsat. Wah, Sego Meduro Bangsat khusus untuk jeroan. Saya lihat di Banyuwangi tidak ada. Jadi pasar jeroan itu di Banyuwangi mungkin ada, cuma hanya beberapa saja. Kayaknya ini kesempatan deh. Iya, karena jeruan itu kan makanan. Ya, orang melihat jeroan itu kan satu Bandang makanan darah tinggi lah. betul sekali dengan Iya, dia itu kan tinggi. ngelihatnya itu, wah ini sumber penyakit ini. Itu kan. Itu sih. Kan segmennya juga sempit. Segmennya sempit Segmen banget. sempit. Padahal kalau dimasak enak banget ya kan. Enak, ya. Yang enak itu kadang memang membunuh kok. Yang enak itu kadang membunuh. Jadi mulai dari situ saya melihat konten-kontennya, saya lihat semua video-videonya, bagaimana dia membuat
Sego Medoro Bangsat ya sorry ya Sego Medoro Bangsat itu dulu sampai gede seperti itu. Sometimes dia itu membuat story di Instagram itu dengan nomor teleponnya. Oh, apakah nomor telepon dia beneran? Cobalah tak cek sama aku, Bang. Di Banyuwangi belum ada. Apakah tidak mau membuka di Banyuwangi? Ya? Kalau saya pengen join, gimana? Saya pernah WhatsApp kayak gitu. Tetapi sayangnya waktu saat itu ketika besar-besarnya Sego Medoro Bangsat itu sudah masuk di manajemen. Jadi ada manajemennya kalau kita mau buka di Banyuwangi itu harus franchise. Iya, iya, iya. Dan dengan brand sebesar itu jelas franchise tidak murah. Iya, betul. Jelas tidak murah. Enggak akhirnya kenapa saya nggak buat brand sendiri? Mulai cobalah saya memasak. Sebetulnya dari awal saya suka masak sendiri itu suka banget. Ya, akhirnya coba-coba resep dan masak. Orang pertama yang saya kasih itu paling ingat sekali itu saya masak. Waktu itu di rumah tidak ada orang, aku masak, beli bahan, jadi masak, tak sajikan ibu. Oh iya. Coba enak enggak? Gimana pendapat itu? Dapat ibu enak sih, tapi tambahin ini deh, tambahin ini. Oke. Dan tak buat lagi. Itu saya melihat kuliner pertama kali sebetulnya bukan itu. Saya dulu sempat sebelum merambah ke Jerawan ini, 1 bulan saya itu membuat ayam guling. Jadi ayam dengan bumbu Bali. Kalau di Bali kan babi ya, tapi kalau di sini saya ganti ayam dengan cara masak yang sama. Saya coba masak, ternyata saya terkendala di bahan sih. Terkendala di bahan karena tidak ada ayam kecil, karena ayam guling itu utuh. Iya, ayam utuh. Ayam utuh, jadi tidak ada ayam utuh yang size-nya yang saya inginkan. Mulai dari situlah Susah berarti. susah carinya susah. Karena sempat saya ke peternak ayam itu, kalau ayam ukuran segitu nggak ada Mas, karena Bukan waktunya panen. bukan waktunya panen, kita rugi kalau panen waktu saya segitu. Oh, berarti ini harus khusus ayamnya, harus peternakan khusus. Mulai dari situ terlalu Susah. terlalu susah. Nggak, akhirnya ketemu masakan jeroan ini tadi. Dari jeroan saya mulai masak, saya pasarkan. Ternyata beberapa orang menerima, dan ada beberapa yang ngomong kayaknya bagus deh kalau buka warung. Oke, saya buka warung. Pertama kali buka warung saya di Mojopanggung. Iya, Di Mojopanggung. sebelah. Di Mojopanggung, di baratnya Abian, bis Abian. Iya. Itu kalau sekarang dipakai warung Madura kalau nggak salah. Oh iya. Memang. Saya buka di situ pertama kali, first time banget saya. Dan itu keadaan sudah menikah. Tapi ya mungkin jalannya adalah saya harus ditempa dulu. Jadi first time saya buka Jerawan itu banyak drama tangisnya sebetulnya. Mulai dari masak nasi itu tidak pernah habis, pembeli hanya sedikit, itu benar-benar. Dalam waktu berapa hari? Itu sampai 3 bulan. 3 bulan saya ngelakuin itu. Benar-benar saya dihajar mental saya dengan seperti itu. 3 bulan. Nah, ternyata kesalahannya di sini adalah tempatnya. Jadi tempatnya Kurang itu strategis banget. Yang Iya, awalnya saya kira di situ banyak kantor, orang bakal makan siang, ternyata enggak. Habitnya nggak di situ berarti ya? Tidak di situ ternyata. Ya, akhirnya 3 bulan saya close di sana, menemukan tempat baru di Jungking, di baratnya Jalan Mendut yang barat itu, baratnya Jalan Daerah Mendut, situ ya. daerah situ itu. Mulai dari sana, first time saya buka hari pertama, kaget saya. Hari pertama saya bisa menghabiskan sampai 40 porsi dalam semalam. Padahal masih belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Oh, kok marketnya bagus di sini. Akhirnya tak lakukan. Jalan 1 bulan, 2 bulan. Oke, ini kalau stuck di
30-40 porsi saya kurang. Saya harus nambah lagi nih. Enggak, akhirnya saya tambah lagi dengan cara publikasi. Saya iklankan di tempat mana-mana, saya undang influencer untuk mereview makanan saya, mereka memposting. Hingga akhirnya saya tidak tahu impact publikasi itu sebesar ini, saya nggak tahu. Jadi, oke, video saya sudah tayang nih, sudah dipublikasi. Bodohnya saya adalah saya hanya masak cuma 40 porsian, untuk 40 porsi dalam sehari. Ternyata meledak hingga saya itu menghabiskan sampai 40 porsi itu, 40 porsi lebih lah. Itu mulai jam 6 sore saya buka, itu jam 9 sudah habis. Jadi 40 porsi itu habis dalam 3 jam. Kok ternyata sebesar ini impactnya. Lanjutlah, oke. Besok kita tambahin. Waktu itu saya berdua dengan istri saya. First time banget itu, baru pertama kali menikah, baru menikah. Iya. Ya akhirnya sampai besar banget, sampai dikenal orang. Banyak influencer datang akhirnya, sampai suatu ketika itu cerita ini agak sedikit luck, beruntungan. Jadi suatu ketika warung itu tutup, ada satu orang cewek datang, Mas permisi, ya Mbak maaf lagi close, lagi libur. Oh enggak Mas, aku mau ngobrol. Oh oke, silahkan. Masuk, kita ngobrol. Yang boomnya adalah, gini Mas, kita dari Trans TV pengen izin buat meliput tempatnya Mas untuk nasi jeroan ini. Nah, tapi sempat ada kepikiran sih, pakai di satu modus penipuan yang baru atau gimana, ya kan? Karena memang penampilannya tidak beratribut ID. Tidak ada. Dia hanya Orang kru biasa. aja, orang biasa. Oke, kapan Mbak mau di-review? Mungkin 3 hari lagi. Oke. Dan saat itu saya benar-benar tidak mempercaya itu sebetulnya, tidak mempercaya itu. Oke aja wes. Ternyata 3 hari benar-benar saya di-calling, Mas, saya sudah nyampe sini. Ini artisnya masih nyampe di rumah makan ini. Oke, silakan. Jam berapa kira-kira? Jam segini. Oke. Dengan saya tidak ada persiapan apapun. Jadi waktu itu take video benar-benar natural apa ada. Bahkan kalau dilihat videonya masih ada kok di channelnya Trans TV itu masih ada. Juga jalan Bangkok itu saya pakai sarung. Itu memang ciri khasnya mungkin ya. Jadi pas dari dulu memang saya jual selalu pakai sarung. Iya. Saya pengen jadi sesuatu yang nyentrik gitu. Iya, Sarungan, ikonik gitu ya, sarungan. Jadi kalau mungkin bisa dilihat di videonya, saya pakai sarung, kaos biasa. Itu memang tidak ada persiapan, karena saya kira itu memang bohong gitu. Ternyata benar. Dan lucunya ketika tayang, saya disandingkan dengan warung-warung yang memang punya nama. Contohnya? BAT. Oh, BAT. Ayam pedas di daerah selatan itu. Ada kan ayam pedas apa? Rantinem yang di genteng itu ya. Ya, yang di genteng itu. Saya disandingkan dengan itu. Padahal ini warung yang baru seumur jagung nih. Wah, oke, ternyata. Dan impactnya, karena impact influencer lokal aja dulu itu, ya orang-orang lokal aja yang datang. Sampai suatu ketika itu ada orang itu datang, sama kan banyak sekali dia pesan mobil. Tapi logat bahasanya beda. Iya. Gue lah. Iya. Jadi dari mana? Saya dari Situbondo, Mas. Situbondo. Oke. Ya saya cuma pengen coba yang tayang kemarin. Dia tertarik lah. Yang tertarik karena lihat reviewnya dari Trans 7 tadi. Dia lihat reviewnya dan lain-lain, akhirnya dia tertarik. Itu. Ternyata yang pengen sampai keluar kota yang memang sengaja ingin ke Banyuwangi cuma pengen nyobain masakan saya.
Iya. Sego jeroan. Nah, ini coba ya sego Nah, untuk saat ini masih eksis apa berarti buka cabang ini? Ada yang buka cabang atau memang karena biasanya kalau Sudah. sudah Nasional kan nasional katanya. atau warung di rumah biasanya buka cabang. Apa sudah buka franchise ya? perjalanan di situ lebih jauh lagi. Perjalanan di situ tuh dari 1 tahun saya buka warung tadi, tiba-tiba saya bertemu teman, dia tuh suka banget dengan masakan saya. Saya bertemu, ngobrol-ngobrol, dia suka, sering makan di tempat saya. Akhirnya jadi teman, benar-benar jadi teman. Itulah awal tercetusnya Henu Biliat. Oh. Nah, jadi ketika saya memang sudah buka ini tadi, Padahal sudah secara nama itu sudah nasional. nama sudah ada. Ganti lagi. Nah, dari situlah. Perjalanannya berarti ya. Tapi akhirnya gini, saya berpikiran, saya pernah dengar, entah itu siapa, saya lupa nama siapa yang ngomongnya, cuma satu step ketika kita sudah di atas atau kita sudah di pucuk atas adalah turun. Oke. Jadi kalau kita sudah ada di top, step berikutnya adalah turun karena sudah paling di atas. Saya sudah memikirkan bahwa wah, ini sudah top saya sudah di sini nih. Jadi kalau saya lanjut ini pasti turun. Ketika ada tawaran membuka tempat hiburan biliar tadi, oke, kita close dulu. Jadi close ini bukan untuk memutuskan supaya benar-benar close, cuman sometimes bakal buka lagi. Iya. Sometimes bakal buka lagi, cuman oke lah kita close aja. Oh, berarti untuk saat ini masih close untuk seruan Bangwo atau masih ada Itu 1 tahun yang lalu sih, 1 tahun yang lalu saya close, terus habis itu saya buka tempat biliar akhirnya. oh gitu. Terus buka tempat biliar, jalan biliar 1 tahun. Bila sudah mulai turun, akhirnya saya memutuskan untuk close biliarnya. Kembali ke fitrah saya sebagai tukang masak kayaknya. Iya. Padahal asli fitrahnya kan Fitrahnya kayak tukang masak. enggak di teknik mesin tadi ya. Kalau awal selalu teknik mesin. Awal selalu teknik mesin. Cuman nggak tahu kenapa kayak fitrah saya Iya, di padahal belakang penggorengan nih gitu loh. padahal secara basic ilmuwan teknik mesin punya 5 tahun mesin bengkel juga. Iya, 2 tahun di manajemen Nah, dan background kulinernya juga dalam arti kayak pendidikannya kan otodidak. Ya sebetulnya semua itu saya lakukan otodidak sih. Karena Tapi kembali ke jeruan ya. Jeruan ini kan ya banyak kalau misal kita ngomongin nasi goreng itu memang sudah banyak yang jual. Habis terus mie goreng. Tapi jeruan ini kan pasarnya khusus kan. Iya. Hanya orang-orang tertentu. ya memang kalau jeroan itu gini lah, informasi yang ada itu adalah jeroan itu adalah makanan jadi makanan sampah. iya, junk food. Karena junk food karena wah kolesterol dan lain-lain. Iya. Framingannya. Framingnya sudah benar-benar jelek kan jeroan itu karena bahan buangan lah mereka bilangnya. Tapi ada yang perlu digarisbawahi. Koreksi kalau saya salah, saya lupa di mana ini. Sebetulnya babat atau jeroan itu sebetulnya adalah superfood. Sebetulnya adalah superfood. Cuman orang-orang ini sudah terlanjur tertanam di mindsetnya jeroan ini banyak kolesterol dan lain-lain. Iya. Tapi ada satu bentuk memang jeroan itu sebetulnya adalah superfood dengan kandungan yang protein yang besar dan lain-lain yang banyak gitu. Jadi setelah itu kembali ke tadi, setelah close tempat biliar saya close, saya buka lagi lah sekarang. Jadi mulailah awal baru saya membuka tempat makan baru, mulai awal lagi Dengan nama yang sama. dengan nama yang sama. Apa namanya itu? Sego Jeroan Bangwo. Oh, sego jeroan Bangwo. Sego jeroan Bangwo. Sego Jeroan Bangwo. Ya. Tempatnya di mana mungkin? Sego Jeroan Bangwo itu sekarang buka di depannya Erlangga atau timurnya SMA Giri. Oh, timurnya SMA Kiri. SMA Giri. Jadi saya buka di sana dan itu sebetulnya saya buat tes market aja sih sebetulnya. Oh. Tes market apakah ini masih jalan atau tidak, masih dikenang orang atau tidak. Ternyata memang iya.
Jadi banyak sekali customer lama. Kapan mulai buka? Saya buka ini sudah tiga bulanan. Tiga bulanan ini. 3 bulanan ini udah buka di Ya. depannya Erlangga. Erlangga. Untuk masyarakat Banyuwangi yang kangen dengan masakannya Bang Wok, langsung saja. Monggo langsung ke Depan SMA Giri, timurnya SMA Giri. timurnya. Timurnya SMA Giri, depannya Erlangga. Catat. Jadi ternyata masih banyak pelanggan-pelanggan lama di situ. Mas kenapa tutup? Iya. Aku cari di mana-mana kok tutup semua. Wah, Dipikir pindah tempatnya mungkin dipikir ya. pindah tempatnya, hingga akhirnya dia ada satu orang itu, saya cari-cari keliling mas. Tak kira sampai itu pindah kemana? Iya, biasanya kan, oh ternyata pindah mungkin. Ternyata close gitu. Kalau sekarang sudah buka lagi, berarti saya harus sering kesini nih kan. Waduh, monggo, saya gitu aja sih. Iya, kalau ngomongin masalah kuliner tuh ya kalau misal orang sudah srek dengan masakannya pasti Iya. akan dicari. Meskipun jauh pun Iya. pasti dicari. Benar, saya melihat di kuliner itu ternyata ada fanatisme. Betul, betul. Karena kan soal perus dan kepercayaan nih Mas. Iya, benar sekali. Jadi, sorry ini hanya cerita orang ya sebelumnya ya. Saya sudah coba di mana-mana, saya tidak cocok. Saya hanya di sini mas. Iya. Oke, ternyata ada ya orang-orang yang memang benar-benar, yes, aku hanya mau kamu gitu loh, hanya mau masakanmu gitu, ternyata ada loh. Emang betul Mas, kalau ngomongin kulineran kalau nggak sesuai lidahnya ataupun jasanya wis ya sudah ditinggalin. Ya, benar. Ya, banyak lah belajar dari dunia kuliner ini ternyata. Bagaimana cara menghadapi pelanggan, bagaimana cara, banyak Untuk kembali lagi ya, iya. Benar sekali. Iya, berarti inspirasinya benar-benar dari tadi ya King Abdi. King Abdi sehingga Bang Wok sekarang jadi Ya, alhamdulillah sudah Hampir jalan. mirip lah Mas. Badannya, Iya, benar. gayanya. Benar sekali. tapi bedanya kacamata sama aja. King Abdi belum pernah ketemu. Saya belum pernah, pernah sekali ketemu sih. Saya ketemu itu di waktu saya ke Malang itu saya pernah main ke warung bakso dia buka baksonya, bakso, bakso Bang Disco itu. Saya pernah ke sana. Soekarno Hatta itu ya. Benar sekali di Soekarno Hatta itu. Ya sempat bukan ngobrol sih, hanya salaman. Saya gitu aja. Ya, Berarti nggak bercerita saya sekarang sudah sukses di dunia kuliner di Banyuwangi. Karena dia sibuk waktu itu ya, jadi sibuk di warungnya dia akhirnya oke lah, next time mungkin bisa ketemu lagi. Berarti besok saya akan sukseskan kuliner di Banyuwangi. Biar King Abdinya yang ke sini Ya, untuk betul. review. Sehingga itu kan goalnya kan kita itu Goalsnya seperti itu sih. Sehingga- Goalsnya ingin saya seperti itu. sebagai ya bahasanya chefnya masak. Ya goalnya kan didatangkan chef yang benar-benar pernah berkecimpung di dunia chef yang mungkin master chef tadi itu mereview makanan kita kan itu Mereview yang makanan kita lah itu sih pencapaian yang pengen saya capai di waktu dekat ini. ya mungkin nanti bisa Ya, kita mungkin- kontakkan whisky ya kita kontakkan. Mungkin di notis dari ini ya. Siapa tahu di Bang, notis. Bang Abdi jangan lupa ada Bang Dewo yang menjadi inspirasi. Iya. Saya benar-benar terima kasih karena inspirasi ini membuat hidup saya berubah. Benar-benar berubah sih hidup saya di dunia kuliner ini. Nah, terus untuk saat ini berarti fokusnya di kuliner. Untuk sekarang fokusnya di kuliner, tetap di kuliner. Terus next project itu ada tempat wisata yang mau saya kasih kuliner. Hingga akhirnya kita bisa berkuliner sambil berwisata. Nanti ada seperti itu. Media sosialnya ada Bang? Ada. Kita ada di Instagram, bisa dilihat Bang Wok Kuliner. Nah, Bang Wok Kuliner itu Instagram saya. Kalau mau follow, nggak di follow karena di situ pasti saya buat story itu tentang apa saja yang saya masak yang baru. Jadi saya itu sebenarnya tidak melulu di babat sih. Jadi kayak saya lagi inspirasi Yaitu pengen masak masakan ini. spesialnya lah. Iya, masakan spesialnya. Menu spesialnya. Menu harian spesialnya pasti ada spesialnya di sana. itu. Pasti Sehingga- ada di sana. Nanti teman-teman kan juga wah ini menunya spesial jeroan. Benar. 1 bulan setelah saya buka jeroan itu, ketika saya cek di medsos, di Instagram waktu itu, ada sesuatu yang baru yang tidak ada di Banyuwangi. Jadi apa kira-kira?
eh, tahu, Oke, tahu. tapi all you can eat. Oh. Jadi masak tahu silakan, yang mau tahu makan sepuasnya. Makan sepuasnya di sana. Oh, kayak pernah tahu ya? Mas, Iya. Ngambil sepuasnya. Model-model mana ya? Surabaya sih. Iya. Kemarin saya lihat di Surabaya. Iya. Di Surabaya itu all you can eat makan tahu jadi bayar 5.000. Oh, berarti free silakan. Iya, betul. Inovasi lagi ya. Inovasi lagi karena dunia kuliner itu tidak bisa kalau kita tidak berinovasi. Terus sambelnya banyak ya, petis ini, Nah. petis itu, dan sebagainya. Benar, Betul. Saya ada lihat, 3 varian petis di sana di tempat tahu saya dan itu all you can eat sudah. Jadi kalian cuma butuh bayar 10.000, kalian dapat es teh 1 gelas sama all you can eat, silakan makan sepuasnya tahu. Sekenyang mungkin. Nggak boleh bawa pulang. Beda lagi kalau takeaway kan. Kalau Iya. takeaway ada porsianya sendiri Iya. nanti. Jadi itu pun makannya ya sambil Tapi berdiri. juga ada beberapa kok di warung-warung. Iya, warung ayam crispy itu silakan ambil nasi sepuasnya, yang penting makan di situ. Yang penting makan di situ ada. Kalau Mas, teknisnya makannya apa? Memang satu orang 10.000 apa? Nanti bawa orang 100. Nah, itu yang menjadi tantangan saya sekarang, Pak. Tantangan saya Itu kan sekarang. repot ya. Karena banyak orang-orang yang Bawa keluarganya. dia nggak tahu konsep all you can eat. Nah, Mas, ini makan sepuasnya. Mau nggak sepuasnya? Dia bayar 1 tapi 1 keluarga. kan repot. Mas. Saya juga repot. Ya juga mungkin ngomongnya. biar cepet tutup tadi. Pasnya tutup di hari itu. Besok buka lagi. Besok buka lagi ya. Iya. Sampai tutup. Malah kata nanti bawa pasukan 100 biar 10.000. Saya yang pusing kok. Berarti konsepnya all you can eat berarti Memang untuk satu orang. satu orang bayar 10.000 Untuk satu silakan. orang, silakan sepuasnya makan sepuasnya. Iya, berapa sih satu orang? Paling ya masa 20 lah mentok lah. Iya. Ada 1 orang itu, Sampai berapa? 100. sorry, Nggak mungkin lah, saya nggak bisa bisa Pak 100. Satu piring itu biasanya saya tak sediakan piring ya. Satu piring itu kalau penuh itu mungkin sekitar 20 piece. Oke lah 20. Habis kali dia ambil. 2 kali. 2 kali dia ambil. Berarti sekitar Tapi 20 dalam piece. hati Dalam hati sih, ya sudah mungkin yang besok atau nanti nextnya Tapi itu orang kan bakal anu. makan sedikit gitu loh kayaknya ya kan. Dia harus rata-rata, Mas. Orang lapar kan berarti. Kayaknya orang lapar sih. Tapi ada kok yang kayak gitu. Tapi it's okay. ya berarti ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Ketika orang makannya banyak, ini besok orang cuma dikasih 20 piece tahu, dalam satu piring cuma menghabiskan 10, itu sudah. Itu juga maksudnya apa ya? Tertutup oleh orang-orang yang seperti itu nanti. Jadi yang orang yang makan 10 nanti tertutup sama Banding orang. lah modelnya. Nah, benar sekali. Ya berarti sekarang fokusnya di kuliner. Fokus di kuliner semua sih saya sekarang. Fokus kuliner. Next, ya itu tadi tempat wisata, tempat project-nya kopi, itu ya. projectnya, beberapa project yang masih proses pembangunan. Tapi memang kayaknya ya apa ya? Ya kebutuhan apalagi kebutuhan perut itu pasti laku sih ke makanan. Tinggal kita mengolah model seperti apa, inovasinya seperti ya. apa. Ya kayak tadi all you can eat. Nah, Besok lagi mungkin beli 2 gratis 1. Contoh misal beli 2 bungkus jeroan dapat 1 Satu, ya. tahu pis. Kan juga Benar kita Atau habis beli dikasih kupon gitu. Iya kan juga seperti bisa itu juga kan. sih soal itu ya kan. Ada Bisa kasih kupon kupon 10 kali pembelian Kalau dapat biasanya kan cuci mobil kan. cuci mobil. konsep itu cuci mobil sih Iya, sebetulnya. ini cuci mulut. Cuci mulut akhirnya. Akhirnya cuci mulut. Iya, tahunya tadi kan. Iya. Ya bisa jadi kan. Sempat saya diragukan waktu itu. Diragukannya seperti ini. Kamu buat tempat makan, tapi di sampingmu ada tahu. Sama-sama tempat makan nih. Berapa menit? Yakin nggak bertabrakan nih. Gitu kan. Tapi ternyata enggak, Pak. Dia tidak bertabrakan. Jadi bahkan ada orang yang makan, tapi dia juga ambil tahu. Iya. Iya. Oh, berarti juga ada tadi itu makan juga bayar 10.000 tadi itu. Ya kalau makannya enggak ya, makannya tetap berporsi nih ya kan. Kalau makannya tetap porsi, cuman tahunya kadang. Dan mengedukasi orang masalah all you can eat itu juga tidak lucu ya, tidak semua orang tahu konsep all you can eat. Iya. Jadi kadang ada, Mas mau tahunya dong, mau all you can eat atau porsian? Saya tanya kayak gitu kan. Oh boleh deh all you can eat. Ya udah silakan diambil. Ambilin aja deh Mas. Loh, Mbak silakan ambil tak apa-apa sepuasnya. Enggak, saya malu ambil deh. Apa memang berarti harus ada, Mas? Apa pemberitahuan kayak kertas?
all you can eat, kayak Oh, gini, sudah kayak ada. gini. Ada, saya juga ada banner itu. Tata cara all you can eat itu ada sudah. Tata cara itu ada. Prosedurnya juga ada, Prosedurnya juga ada, cuman Harus parkir di mana, bayar dulu, SOP-nya lah. bayar dulu atau makan dulu kan juga. Ya itu juga penting kan, inovasi. betul, Kayaknya makan di sana teratur deh. iya. Biar jelas Mas. Biar Nanti jelas tadi kan. bawa 100 orang tadi kan Mas. Susah kan. Susahnya di situ sih sebetulnya. Dan juga memang benar kalau dunia kuliner atau dunia masakan itu benar-benar ada harus inovasi yang baru lagi. Kalau kita stuck di masakan itu kecuali makanan kita benar-benar makanan legend yang sudah oke, let's say kita ngomong BAT. Dia kan cuma ada satu menu rawon BAT ya sudah jual rawon. Ya itu untuk yang legend memang enak seperti itu. Tapi untuk kita yang baru merambah ini memang harus ada something yang baru. Iya. Cari ciri Pondasi khasnya. nama kan masih belum kuat juga. Itu dia. Pondasi brandingnya. Iya, kalau misal orang ya brandingnya itu kan penting kan, apalagi kita jual barang harus punya branding. Benar sih. Contoh misal mau jeroan, oh pasti inget Bang Wo. Nah, gitu itu kan yang sulit kan. Iya, rawon hati. Rawon hati, pecel ayu. Itu seperti itu brandingnya. Sehingga bangun itu kan yang sulit. Membangun itu yang sulit. Terus harus ada something yang unik ternyata kalau kita jadi orang yang baru. Jadi something Betul yang unik. ya. Iya, mungkin jeroannya dikasih kecap kan unik juga. Enggak gitu ya. Enggak gitu juga sih, itu membedakan karena ini ajaran goreng ya. Maksudnya saya dulu pertama kali buka di tahun 2023 itu saya buka itu jadi satu porsi itu ada serundengnya, jadi serundeng. Serundeng jagung. Bukan Serundeng kelapa. Oh iya. Kalau di Banyuwangi itu sawur. Nah, sahur. Kalau di Banyuwangi sahur. Tapi kalau dulu saya pakai sahur. Sahur itu biasanya kan cuma 1 tahun 1 bulan kan? Puasa. Sahur. Oh, sahur itu ya. Sahur. Sono ya. Sono sih akhirnya. Nggak lucu kan itu? Nggak lucu kan? Lebih memaksa sih. Lebih maksa sih dia. Jadi ada something yang baru kayak sekarang saya nggak pakai sahur lagi. Jadi saya ada satu topping itu. Kalau di mana saya bilangnya marijuana, cuman ya itu hanya nama supaya biar unik saja. Karena memang dia taburan-taburan hijau-hijau yang ya pembuatan Garlic lah kalau misal bahasanya itu garlic ya. Garnish ya. Kalau garlic itu bawang putih. Kalau garlic itu bawang putih, Pak. Itu garnish. Ya beda-beda. Jadi harus bener-bener. Tapi akhirnya entah kenapa apapun yang saya buat, something yang baru saya buat itu pasti tepat sasaran, Pak. Tepat sasaran. Ketika saya buat sambal yang benar-benar unik, tidak ada sambal yang seperti tempat saya memang saya disclaimer ini ada orang ini sambal apa? Ini sambal khusus dapur Bang Wo. Jadi brandingnya ini sambal Bang Wo. Dan itu banyak orang yang benar-benar cocok dengan sambal itu. Terus terakhir ini sekarang saya pakai marijuana yang unik, orang mengira marijuana itu ya kita tahu apa itu? Apa ini marijuananya atau apanya? Marijuana tadi. Marijuana itu adalah zat adiktif yang tidak boleh di Indonesia, ya kan? Alkohol. Lebih ke natural, ya, kayak gitu. tumbuh-tumbuhan seperti itu. Oh iya, yang Aceh itu. Yes, benar sekali. Cuman di situ saya ganti. Sebetulnya itu hanya nama saja, tapi marijuana di sini saya buat hanya dari bayam goreng. Oh Hanya iya, taburan yang saja. kayak tahu. Saya cuma taburan bayam goreng aja, cuma bayam goreng. Garnish tadi. Garnish tadi ya, Iya kalau kan? garlic kan beda lagi ya. Iya. Garnish tadi pakai marijuana. Bahkan ada seorang, Mas, saya itu enggak. Kebetulan waktu itu kan memang saya ada ayam dan lain-lain. Untuk makanan umum kayak ayam itu habis. Saya enggak makan jeroan, Mas. Tapi saya lagi pengen ijo-ijonya itu, Mas. Gimana ya, Mas? Terus gimana Pak maunya? Boleh nggak nasi sama itu aja? Oh iya. Jadi dia itu hanya makan nasi
Jadi taburan sama sambel. Enggak apa-apa Pak, monggo. Ya Mas, saya enggak makan jeroan Mas, takut kolesterol kan. Nah, Sudah itu. tua. Tapi saya pengen Mas itu Mas. Enggak apa-apa, monggo. Saya buatkan itu cuma ya itu. Berarti bayar 10.000 juga. Itu. Karena nggak pakai jeroan. Jadi Tahu nggak ada. tempe kebetulan gini. Nah, mungkin biar nanti teman-teman kalau misal mau beli nasi sama garnish tadi sama sambal 7.000 ya. Loh, memang iya. Di tempat saya akhirnya Teman-teman Erlangga benar. Teman-teman mahasiswa UNER dan siswa-siswa SMA Giri, jangan lupa bukanya jam berapa? buka jam 6 pagi. Nah, Jam 6 sore, jam 6 Nasi sore. putih dengan taburan garnish garnish dan tadi. sambal 7.000. 7.000. Jangan lupa diserbu. Benar, Ya, memang iya. guys. Kalau di tempat saya akhirnya gini. Karena saya 1 bulan tutup bener. ya, itu yang lain lah kan ada yang enak ada kok, monggo enak kok ada yang lain. Memang kalau di tempat saya itu sistem jualannya kayak modelnya itu open nasi itu 7.000. Open Jadi nasi memang 7.000. Nasi, kol goreng atau terong goreng, sambal dan tempe itu hanya 7.000. Kalau masalah lauk dan lain-lain ada sendiri, jadi lauk ini berapa, lauk itu berapa. Oh iya. Jadi silakan pilih mau lauk apa aja bisa. Kalau mau beli nasi 7.000 pun oke ada, cuma saya monggo. Tapi cari jeroan kan sulit kan ya? Cari Maksudnya jeroan misal- kebetulan sulit. Iya, di Banyuwangi sulit. Itu carinya di mana kalau Saya sekarang? terakhir ini ngambil bahan papat itu di Jember sih Pak. Di Jember. Jember Pak. Saya jadi Berarti kita sudah harus kontak orang yang yang ya kebetulan saya mendapatkan link itu dari teman juga, dari teman ke teman. Akhirnya dapat satu kontak orang Jember yang bisa suplai babat. Mau berapapun ayo. Mau berapapun ayo, saya ada barangnya. Oh, oke. Karena memang pemotongan besar mungkin dia itu. Iya. Jadi beberapa hari saya masak babat itu mungkin 2 hari sekali. Jadi sekali masak itu 10 kilo, 20 kilo itu masak untuk 2 hari. Jadi kalau saya telepon Jember, babat 10 kilo kirim. Jadi dia dikirim Pak lewat Kalok Pak. Oh iya. Jadi itu babat sudah naik kereta sebelumnya. Sudah sempat naik kereta babatnya. Berarti itu. nanti yang makan enggak pusing kan ya? Enggak, karena sudah masuk kereta tadi ya. Iya sih. Ada pusing. Bisa. Itu bayarnya all you can eat lagi. Kalau oli kalian lebih ketutup itu tadi sih Pak akhirnya Pak. Ngabur nanti malah. Ini. Pusing juga nanti kalau orang mau paru terus oli. Waduh. Terakhir ini Mas. Nah, terakhir coba promosikan apa aja menu-menunya di Bangwok. Apa bahasanya ke kafe atau warung atau Saya kedai? lebih enak ke warung makan sih warung sebetulnya. makan warung makan Bangwok. Jadi Promosikan habis itu terus nanti juga ya tempatnya di mana habis itu semuanya lah. oke. Dan juga nanti buat King Abdi. Wah, Ya. nanti saya akan kasih Inspirator. di DM kan ya. Oke. Oh, Siap. boleh. Saya juga mau juga sih saya. Mau juga paling enggak di notis lah sedikit Iya. ya. Kalau di notis saya juga seneng Soalnya juga. kemarin saya lihat di Instagramnya King Abdi itu kan sudah nyampe Jember itu. Oh iya, kemarin Di Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, kemarin di Ketika Banyuwangi. event Gendrong Sewu kan di Bandar. Mandar kan. Benar, dia sampai ke Mandar kemarin saya lihat di videonya. Cuman ya Siang mungkin ya. Soalnya nggak malam. Kalau malam mungkin bisa beli mungkin all you bisa. can eat tadi tahu. Iya. iya sih sebetulnya, cuman saya masih belum gimana ya sebetulnya. Itu sebagai pencapaian tapi dalam Berarti kalau sudah pencapaian King Abdi ke warungnya berarti sudah tutup nanti warungnya. enggak kayak gitu juga. Enggak gitu juga. Jangan sampai tutup. Jangan sampai tutup. Jangan bahaya. Karena pencapaian terbesarnya sudah goalnya kan tadi sudah tercapai. Makanya saya bilang goal untuk sekarang. Oh, goal. Ya, kan? Ketika goal itu sudah ada, mungkin ada goal lagi nanti. Oh gitu. Jadi Bisa nanti Chef Arnold, Chef Arnold Arnold, Chef Juna mungkin ya. Barangkali saya dimarah-marahin kan, ya, Oke, siap. sama Chef Juna. Oke lanjut. Jadi monggo datang ke Sego Jeroan Bangwok di timurnya SMA Giri, depannya Erlangga. Di situ kita buka mulai jam 6 sore sampai jam 2 malam.
Monggo dicicipi olahan-olahan saya di sana, monggo dicicipi semua makanan-makanan di sana. Bisa dicoba, ada usus ayam, rempelo, ati ayam, kepala ayam, ceker, babat, usus, paru, kepala, pundak, lutut, kaki itu ada, lutut kaki ya, itu ada. Udah semuanya di sana, monggo kita close atau kita libur di hari Minggu. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman. Tadi sudah disepil warung Bang Wok, nah, depan SMA 1 kiri, sebelahnya depannya juga Erlangga yang kampus pusat ya. Kampus ya. Ya kampus pusat kan ada juga kampus yang di Jungking itu ya. Ada Jungking juga sih. Mungkin ada Mas Miswan tanya terakhir. Itu sih Mas. Sejauh ini motivasi sampai kuat detik ini apa Mas? Kalau motivasi sampai sekarang menjadi kuat itu kalau kita ngomong pencapaian atau itu cita-cita atau apa itu sudah terlalu mainstream Pak. Jadi motivasi kuat itu adalah bagaimana cara kita mencukupi keluarga kita. Jadi bagaimana kita mencari uang untuk itu sebenarnya motivasi paling besar di situ saya Pak. Bagaimana saya bisa kerja mencukupi keluarga saya, itu motivasi sampai sekarang supaya hingga akhirnya saya mau mencoba hal apapun itu. Yang penting halal. Yang penting Semua untuk keluarga. Semua untuk keluarga. Jadi kalau bicara itu cita-cita itu, wah itu semua akan terbantahkan dengan urusan perut. Yang penting makan. Yang penting makan. Dan goalnya tercapai. Dan goalnya tercapai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa mampir di kedai warung Bang Wok. Nah, sampai jam 2 malam kalau enggak habis. Habis. Kalau habis jam 9, Ya wes. cari tempat lain. Pesennya besok Mas, pesennya besok. Pesennya besok lagi, gitu ya. jangan lupa. Oke, terima kasih Bang Wok sudah hadir Terima kasih. di Terima kasih Bang. tempat diskusi Gerang Kisah Sembarangan. Kita besok mengundang teman-teman yang lainnya. Kita akan menumbuhkan perekonomian, perekonomian. UMKM. Kita akan membangun dari kedai-kedai yang kecil. Kita akan angkat untuk ngegulnya tercapai. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.